Scam Villain Self-Saving System Chapter 29. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu berkata, apakah kamu ingat sejenis organisme langka yang kau ciptakan yang muncul hanya sekali setiap 1000 tahun? Sang Qinghua tidak bisa berkata-kata, jangkauanmu terlalu luas. Hal-hal yang kubuat yang sesuai dengan kriteria berkisar pada angka 800 jika tidak ribuan, oke. Kau sendiri juga tahu itu. Shen Qingqiu menghela napas, dan mengucapkan 5 kata di sebelah telinganya. Sang Qinghua mendengarnya dan ketakutan. Sesaat kemudian, tatapan yang dia lihat ke Shen Qingqiu jauh lebih dalam. Shen Qingqiu, mengapa kamu melihatku? Tidak ada, Sang Qinghua berkata, hanya saja aku merasa seperti kamu adalah pembaca setiaku. Kamu benar-benar bisa menggali kreasi yang telah lama kulupakan dan hilang dari suatu sudut di suatu tempat. Aku merasa sedikit terharu. Shen Qingqiu berkata, besok, ikut denganku dalam perjalanan menuruni gunung ke asalnya untuk mencarinya. Sang Qinghua, besok, bukankah ini sedikit terburu-buru? Dia tergagap, sebenarnya, aku tidak dapat mengingat di mana lokasi yang telah ditentukan. Seluruh teks mencakup hampir 20 juta kata dan itu hanya disebutkan dalam satu contoh. Biarkan aku memikirkannya perlahan, lalu aku akan memberitahumu. Shen Qingqiu berkata dengan sangat tulus, kemudian, kita akan menunggu sampai Luo Binghe membunuh jalannya kembali, menerima Mo Beijun sebagai pengikut, membunuhku, dan membunuhmu. Tidak akan terlambat bagimu untuk mengingatnya. Sang Qinghua, oke, aku pasti akan mengingatnya besok. Bagaimanapun, di puncak Anding, penguasa puncak tidak harus mengurus hal-hal sepele seperti alokasi kamar atau penyesuaian seragam untuk berbagai murid baru. Sang Qinghua kembali dan berpikir pahit sepanjang malam, memutar otaknya seperti membalikkan lautan dan sungai sampai akhirnya, dalam kegelapan sebelum fajar, dia diterangi dan mengelilingi sebuah titik di peta. Melihat peta, Shen Qingqiu menggebrak meja dan mereka langsung turun gunung. Makan dan minum sebagian dari perjalanan, bermain dan bersenang-senang di sebagian jalan, bertahan dari serangan di sebagian jalan, dan bepergian dengan kereta di sebagian jalan. Seharusnya sangat menyenangkan. Ada satu pengecualian yang sangat kecil dan tidak menyenangkan. Sang Qinghua duduk di kursi pengemudi kereta dan mengerang. Mengapa orang yang membayar semua makanan dan akomodasi aku? Mengapa orang yang duduk di sini dan mengemudikan kereta juga aku? Dari dalam gerbong, Shen Qingqiu berkata, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Dana ini diberikan oleh saudara senior kepala sekte sebagai pengeluaran publik. Kamu hanya tinggal mengeluarkan uang dari kantong di pinggangmu. Memikirkan betapa sungguh-sungguh Yu Qingyuan memandangnya sebelum mereka pergi, Sang Qinghua merasa sedih untuk dirinya sendiri. Apa yang akan kau sebut, saudara bela diri Sang? Saya harus memasrahkan Qingqiu untuk Anda rawat selama perjalanan yang menyenangkan. Dia memiliki racun di tubuhnya, jadi tolong rawat dia. Kau bahkan memanggilnya dengan nama yang begitu intim. Hanya saja tempat mereka berkultivasi ketika mereka masih muda agak jauh, atau mereka akan benar-benar menjadi kekasih masa kecil. Dibandingkan dengan murid-murid batin ini yang dengan hati-hati dikultivasikan oleh para raja puncak sejak awal, murid-murid luar yang harus merencanakan cara mereka untuk memanjat tidak memiliki hak asasi manusia. Itulah mengapa sebenarnya tidak ada masa depan dalam bidang logistik. Sebagai penulis, dia awalnya menghabiskan semua energinya untuk membentuk Sang Qinghua dalam kehidupan yang sangat rendah, tetapi si Dewa Agung Airplane Toward the Sky akhirnya menyadari rasa sakit dari karakternya. Sang Qinghua berkata, kamu punya tangan dan kaki, kenapa tidak? Brengsek, brengsek. Shen Qingqiu merasakan kereta terbanting ke depan dan Sang Qinghua menahan kudanya setelah itu. Dia membuka tirai dan berkata dengan hati-hati, ada apa? Kereta kuda itu melakukan perjalanan melalui hutan lebat. Di tengah pepohonan purba yang menjulang tinggi ke langit dan banyak daun berguguran, sinar matahari terhalang oleh lapisan demi lapisan daun. Bahkan titik cahaya pun sulit dilihat. Shen Qingqiu melihat tidak ada yang terjadi, tetapi tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia berkata, apa yang kau bicarakan tadi? Sang Qinghua masih terkejut dan semangatnya belum pulih. Sebelumnya, aku melihat seorang wanita merangkak di tanah seperti ular. Jika gerbong itu tidak berhenti,
itu akan langsung hancur. Kedengarannya agak aneh, itu benar-benar layak untuk dibicarakan. Hening di hutan, dan belum ada yang aneh. Shen Qingqiu tidak berani menganggap itu enteng. Dia tidak kembali duduk di gerbong dan malah duduk dengan Sang Qinghua di kursi pengemudi. Satu tangan memegang segel pedang sambil diam-diam mengamati sekeliling. Dengan tangan lainnya, dia merogoh kantong makanan ringan dan mengeluarkan seikat biji melon. Dia mendorong makanan itu ke Sang Qinghua, "Diam, masuklah. Gigit biji melon dan mainkan." Kemampuan Sang Qinghua dalam mengatur orang-orang dan melakukan pekerjaan serabutan cukup baik, tetapi ketika dibawa untuk melawan hal-hal gaib benar-benar tidak banyak berguna. Mengetahui levelnya sendiri seperti itu, dia dengan jujur dan patuh mengambil alih biji melon dan mulai memecahkannya. Dengan setiap langkah kereta kuda itu maju, dia menggerogoti salah satunya. Jadi, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, mereka akhirnya menemukan masalah yang sangat serius. Dua orang memandang diam-diam ke kulit biji melon yang terlihat familiar di tanah. Sang Qinghua berkata, tidak perlu diragukan lagi. Biji melon khas Gunung Changqiong, Sekte Puncak Cian Chow harum, merah di bagian luar dan emas di dalam. Itu pasti tumpukan yang kugigit sebelumnya. Shen Qingqiu, aku tahu menjajakan biji melon adalah salah satu bisnis sampinganmu dari Puncak Anding. Cukup. Lalu, pertanyaannya, bagaimana mereka sampai pada posisi semula? Kedua orang itu saling memandang. Gui Daqiang, sebuah skenario tradisional dan klasik, kini ditempatkan di depan mereka. Sang Qinghua memikirkan metode tradisional, mengapa kita tidak mencoba menggunakan air kencing perawan dan membasahi mata kuda dengan itu? Shen Qingqiu berkata, kuda yang baik juga memiliki harga diri. Mengapa membuang ekskresi ke matanya? Juga, di gunung yang liar dan terpencil ini, di mana kamu ingin aku pergi mencari air seni perawan? Setelah kata-kata ini diucapkan, dia menemukan bahwa Sang Qinghua sangat memperhatikannya. Shen Qingqiu, untuk apa kamu melihatku? Aku sendiri. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Karakter asli Shen Qingqiu adalah penampilan luar yang tinggi dan luhur serta ketidakteraturan batin, berlangsung sepanjang hari tentang harmoni sampai dirinya terbakar dengannya, tetapi melakukan urusan rahasia dengan remaja. Kaum muda bisa mencari ayam, tetapi menurutmu apakah aku masih perawan? Sebenarnya, karakter Sang Qinghua sepertinya benar. Alis Shen Qingqiu berkerut sejenak, lalu dia menamparkan pahanya. Dia berbalik dan menggali ke dalam gerbong. Tiba-tiba, dia mendengar Sang Qinghua yang masih di luar meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Shen Qingqiu mengambil apa yang dia cari dan keluar, berteriak, "Apa itu?" Sang Qinghua sangat ketakutan sehingga dia berbicara tanpa tanda baca yang tepat, "Setelah kamu masuk ke dalam, aku merasakan sesuatu yang berbulu di leherku, begitu aku mengangkat kepalaku, aku melihat ada seikat rambut, di belakang rambut itu adalah wajah putih besar yang tidak kulihat dengan jelas apa itu." Shen Qingqiu mengangkat kepalanya. Secara alami, dia tidak melihat apapun. Dalam hatinya, dia pikir tidak peduli apa benda ini. Ia cukup pintar dan tahu cara mencubit ke semak lembut, hanya berani bermain-main dengan Sang Qinghua yang tampak lebih lembut dan tidak berani memancingnya. Dia menepuk pundaknya lagi, betapapun mengerikannya itu tetaplah sesuatu yang kau tulis. Apa yang kau takutkan?